Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita melihat market mengalami pendarahan hebat, hampir semua koin mengalami koreksi dalam. Bahkan kalau kita lihat di sini Ethereum turun 2,68%, bahkan Bitcoin ini dari harga 123.000 beberapa minggu yang lalu ini amblas menjadi 111.800 US dollar, teman-teman. Jadi kita lihat di sini hampir semua koin mengalami koreksi dan market capital ini mengalami penurunan sebesar 2,12%, ada di angka 3,9 triliun, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini tadi malam kurang lebih sekitar jam 2, jam 3. Jadi waktu saya lagi begadang, teman-teman, itu mendadak kita lihat Bitcoin mengalami koreksi cukup parah, teman-teman. Itu jadi banyak orang yang melakukan posisi long itu langsung mengalami loss signifikan. Jadi kita lihat di sini bahwa tadi malam ini Bitcoin turun parah, jadi harganya 111.824. Ini koreksi sekitar 2,7%, teman-teman. Dan untuk market capitalnya turun sekitar 2,68%, ada di angka 2,22 triliun US dollar. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Bitcoin ini mengalami penurunan signifikan pada hari ini, teman-teman? Kita akan cek di beberapa media online. Ini ada sebuah laporan dari Jawa Post bahwa Well Legendaris ini menjual Bitcoin 6,6 triliun US dollar demi melakukan pembelian Ethereum, teman-teman. Jadi harga Bitcoin yang sempat menyentuh rekor tertinggi 124.500 US dollar atau sekitar 2,02 miliar ini sedang berjuang mempertahankan level 115.000 US dollar atau sekitar 1,87 miliar US dollar, teman-teman. 1,87 miliar rupiah, teman-teman. Jadi dari 2 miliar turun ke 1,87 miliar rupiah. Jadi para investor ini mulai melakukan pergeseran strategi, teman-teman. Salah satunya adalah rotasi besar-besaran modal mereka dari Bitcoin itu dijual ke Ethereum, teman-teman. Jadi ini kita lihat di sini bahwa dikutip dari Bitcoinis, data dari Log On Chain mencatat bahwa pada hari Jumat, Well tersebut menjual sekitar 300 Bitcoin senilai 34,8 juta US dollar atau 567 miliar rupiah melalui platform Hyperliquid dan mengkonversinya ke Ethereum, teman-teman. Jadi hasilnya sangat luar biasa. Ya, hari ini mencatat keuntungan tak terrealisasi, keuntungan sekitar 1,63 triliun, teman-teman. Kemudian langkah ini ternyata hanya permulaan. Jadi Well tersebut itu kembali membuat gebrakan dengan menjual lagi 4.000 Bitcoin senilai 460 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun rupiah, dan seluruh dana itu dikonversi dibelikan Ethereum, teman-teman. Jadi dengan akumulasi tersebut total kepemilikannya mencapai 179.448 Ethereum senilai sekitar kalau dirupiahkan 13,1 triliun, teman-teman. Jadi ini adalah hal yang membuat Bitcoin mengalami amblas karena para pemodal besar Bitcoin itu mereka memilih membeli Ethereum, jadi menjual Bitcoin senilai 6,6 triliun. Dan kemudian ada juga katalis berikutnya yang membuat harga Bitcoin amblas. Ini adanya ini dari Republik Bisnis, teman-teman. Jadi harga Bitcoin karena adanya aksi penjualan dari para penambang Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa secara keseluruhan penurunan harga Bitcoin saat ini dipicu oleh kombinasi 3 faktor utama, termasuk aksi jual besar-besaran oleh para penambang
dan juga di sini adanya arus keluar signifikan dari ETF, teman-teman. Jadi menurut data dari Glassnode, cadangan Bitcoin di dompet para penambang ini mencapai titik terendah sepanjang tahun 2025. Jadi para penambang tercatat menjual sekitar 5.066 Bitcoin ke pasar. Jadi langkah ini diperkirakan dilakukan untuk mengunci keuntungan setelah harga Bitcoin sempat melonjak ke 124.457 dolar, teman-teman. Di sisi lain, ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat itu juga mengalami arus keluar besar-besaran mencapai 1,51 miliar dolar US dollar dalam sepekan terakhir, dan ini menjadi kinerja terburuk ETF Bitcoin sejak Februari 2025 dan mengindikasikan menurunnya minat investor institusi terhadap aset kripto tersebut. Jadi kondisi ini menambah tekanan pada pergerakan harga, teman-teman. Nah, kemudian untuk laporan berikutnya, ini dari sebuah media yang bernama Kripto Harian. Jadi Ethereum ini mencetak rekor baru pada minggu malam dengan menembus level 4.957 sebelum akhirnya stabil di kisaran 4.747 US dollar, naik 0,7% hanya dalam 24 jam menurut data dari Binance, teman-teman. Namun di balik lonjakan ini, gelombang likuidasi besar-besaran menyapu pasar dengan lebih dari 57 juta US dollar. Posisi trading mengalami kerugian dalam 1 jam, termasuk 53 juta US dollar posisi short yang hancur total, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini data dari CoinGlade menunjukkan bahwa ada lebih dari 120 juta US dollar posisi short Ethereum dilikuidasi hanya dalam 1 jam setelah pidato Powell, teman-teman. Namun yang menariknya di sini kita lihat bahwa saham terkait Ethereum ini naik tajam. Jadi perusahaan yang terkait langsung dengan Ethereum ini menikmati dampak. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dalam tulisan ini, selama 8 minggu terakhir, Ethereum telah menjadi pusat momentum pasar kripto. Jadi lonjakan ini sebagian besar didorong oleh permintaan institusional terhadap stablecoin yang kini menyumbang 40% dari total biaya transaksi blockchain dan lebih dari separuhnya berjalan di atas jaringan Ethereum, teman-teman. Jadi sebuah peristiwa luar biasa, teman-teman. Kelihatannya nih para institusi kelihatannya lebih memilih Ethereum dibandingkan Bitcoin pada hari ini. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi demikian update informasi kali ini, teman-teman, tentang mengapa Bitcoin mengalami penurunan signifikan, karena ternyata para whale, kemudian para penambang itu melakukan penjualan Bitcoin besar-besaran, teman-teman, sehingga kita lihat di sini harga terus mengalami penurunan. Jadi kalau bagi para Bitcoin maksimalis, sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan emas untuk melakukan penyeroan mumpung harga diskon. Tetapi untuk hal tersebut itu kebijakan saya serahkan kepada teman-teman masing-masing, karena tetap lakukan dior dan investigasi di dalam dunia kripto sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pembelian Bitcoin. Oke, teman-teman, demikian update informasi beberapa katalis yang menyebabkan harga Bitcoin mengalami koreksi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.